Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya, sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera ya sahabat. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Pada saat video ini dibuat, Indonesia sedang mengalami wabah virus COVID-19 atau biasa yang disebut dengan virus corona. Sahabat, bulan Ramadan sebentar lagi tiba ya. Namun Wangi Pandan ingin sekali menikmati cendol dawet, minuman takjil pada saat bulan Ramadan ya sahabat. Namun pada saat ini banyak pasar tradisional yang tutup dan pedagang-pedagangnya tidak berjualan. Jadi Wangi Pandan membuat saja sendiri di rumah ya. Untuk bahan-bahannya, sahabat dapat melihatnya di sini ya, atau di dalam kolom description. Untuk bahan cendol dawetnya, siapkan 120 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, 30 gram tepung maizena, dan 7 lembar daun pandan atau secukupnya yang akan kita cuci bersih terlebih dahulu. Karena di sini Wangi Pandan tidak menggunakan daun pandan suji, maka Wangi Pandan menambahnya dengan pasta pandan ya, atau pewarna hijau, dan 1 liter air. Kemudian untuk tambahannya di sini Wangi Pandan menggunakan sagu mutiara ya, 2 warna, yang putih dan yang merah. Sedangkan yang berwarna putih akan Wangi Pandan warnai menggunakan warna kuning ya sahabat, menggunakan pewarna makanan. Yang berwarna merah akan Wangi Pandan tambah sedikit dengan pewarna warna merah ya. Kemudian 2 bungkus santan instan dan gula merah atau gula Jawa secukupnya. Dan sedikit garam ya sahabat. Nah, untuk pewarna kuningnya, Wangi Pandan menggunakan yang berwarna kuning tua seperti ini ya. Namun, ini hanya opsional saja loh sahabat. Jika tidak digunakan juga tidak apa-apa. Kemudian siapkan es batu. Di sini Wangi Pandan membuatnya sendiri dengan air matang ya sahabat. Usahakan kita membuat sendiri saja ya, jangan membeli. Kemudian langkah yang pertama adalah merebus sagu mutiara. Didihkan air terlebih dahulu, kemudian masukkan sagu mutiaranya. Karena di sini Wangi Pandan menggunakan 2 warna, maka Wangi Pandan merebusnya dengan panci terpisah ya sahabat, menggunakan 2 panci. Setelah itu rebus selama 20 menit sambil diaduk-aduk dengan menggunakan api ukuran sedang ya. Setelah 20 menit, sagu ini akan matang ya sahabat, walaupun di dalamnya tampilannya terdapat titik-titik putih seperti ini ya. Sahabat dapat mencicipinya terlebih dahulu. Di sini Wangi Pandan menambahkan warna kuning untuk yang sagu berwarna putih ini ya. Nah sahabat, untuk memastikan sagu ini telah matang, sahabat dapat mengambilnya beberapa butir ya, kemudian sahabat incipi. Jika bagian dalamnya telah lembek, berarti sagu ini telah matang ya. Karena di beberapa tempat sagu ini walaupun telah direbus, dalamnya tetap berwarna putih ya sahabat, seperti ini terdapat titik-titik putih. Nah, di sini yang berwarna merah Wangi Pandan menambahkan sedikit pewarna merah cabai ya, agar warnanya lebih terlihat pada saat diberi santan nanti. Di sini hanya opsional saja loh sahabat. Kemudian aduk-aduk dan setelah matang kita tiriskan ya. Seperti ini ya sahabat, setelah 20 menit dan telah Wangi Pandan cicipi, bagian dalamnya sudah lembek dan matang ya. Walaupun tampilannya ada sedikit beberapa titik-titik putih ya. Setelah itu, tiriskan menggunakan air matang. Letakkan dalam sebuah wadah atau mangkuk.
Kemudian aduk agar mutiara ini tidak menyatu satu dengan yang lain ya sahabat. Kemudian aduk-aduk seperti ini ya. Nah, seperti ini ya sahabat tampilannya. Terdapat butiran-butiran yang masih terdapat titik-titik putih ya. Namun sejatinya sagu mutiara ini telah matang ya sahabat. Asalkan kita merebusnya selama 20 menit ya minimal. Jangan kurang dari itu ya sahabat. Kemudian langkah yang kedua adalah membuat cendol dawetnya. Blender daun pandan dan beri air sebagian dari yang 1 liter tadi ya. Blender hingga halus, kemudian kita saring. Kemudian siapkan dalam sebuah wadah, tuangkan tepung beras, tepung tapioka, dan tepung maizena. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam atau sesuai selera saja ya sahabat. Di sini Wangi Pandan menggunakan 1 sendok teh ya. Kemudian tambahkan air daun pandannya secara bertahap ya sahabat, agar memudahkan kita mengaduknya dan tidak bergerindil. Namun sahabat, sejatinya tepung beras lebih mudah larut dibandingkan dengan tepung terigu ya. Jadi jarang sekali tepung beras ini akan bergerindil ya sahabat. Nah seperti ini ya. Kemudian tuangkan sisa air daun pandannya secara keseluruhan dan sisa airnya yang 1 liter tadi ya sahabat, yang telah kita gunakan sebagian untuk kita blender bersama daun pandannya. Setelah tercampur rata seperti ini ya sahabat, hasilnya halus. Nah sahabat, warna yang dihasilkan oleh daun pandan kurang terlihat hijau ya. Di sini Wangi Pandan menambahkan saja pasta pandan. Bisa juga diganti dengan pewarna hijau ya. Kemudian aduk-aduk kembali hingga warnanya benar-benar tercampur rata ya. Setelah itu tuang ke dalam panci. Kemudian kita rebus ya sahabat, menggunakan api yang kecil saja ya kompornya, agar tidak mudah bagian bawahnya dan tidak lengket. Nah, di sini telah terlihat warnanya semakin hijau ya sahabat setelah adonan ini kita panaskan di atas kompor ya. Warna hijaunya lebih terlihat ya sahabat, dan teksturnya lebih bening. Rebus selama kurang lebih 10 menit sampai 15 menit hingga meletup-letup seperti ini ya sahabat. Namun jika telah meletup seperti ini, jangan buru-buru diangkat terlebih dahulu ya sahabat. Biarkan 5 menit dulu agar adonan ini tidak berbau tepung ya, dan tepungnya benar-benar matang. Nah seperti ini ya sahabat, adonannya mengkilat dan bening seperti ini, dan siap untuk kita cetak ya sahabat, menggunakan cetakan. Sahabat, sebelumnya Wangi Pandan mengingatkan sahabat untuk membantu Wangi Pandan ya dalam membangun channel ini, karena menurut keterangan dari YouTube yang Wangi Pandan terima, ada beberapa pemirsa yang lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa loh sahabat, subscribe itu gratis selama-lamanya kok. Terima kasih ya sebelumnya. Baiklah, kita lanjutkan kembali ke langkah yang ketiga ya, adalah mencetak cendol dawetnya. Di sini Wangi Pandan menggunakan cara tradisional saja ya sahabat, lebih asik kayaknya. Nah, cara yang pertama, tekan menggunakan sendok sayur seperti ini ya. Cendolnya akan turun dengan sendirinya ya sahabat setelah kita tekan dari atas menggunakan sendok sayur. Sedangkan cara yang kedua adalah menggunakan irus atau sendok nasi seperti ini ya. Sambil kita geser sambil ditekan sendok kayu ini ke permukaan saringan agar adonan dari cendol dawet ini turun ke bawah dengan sendirinya ya sahabat.
dan terbentuk seperti ini. Kurang lebih sama saja ya sahabat bentuknya. Nah sahabat, di sini karena mangkuk dari wangi pandan terlalu kecil, maka wangi pandan menjadikannya 2 saja ya. Nah seperti ini ya di mangkuk satunya lagi. Sahabat, adonan dari cendol dawet ini dapat bertahan lama, disimpan di dalam kulkas, jangan di freezer ya sahabat. Bisa bertahan kurang lebih 3-5 hari ya dengan diberi air seperti ini. Kemudian langkah yang keempat adalah merebus santan. Rebus santan bersama dengan 750 ml air ya sahabat, 2 bungkus santan instan yang ukuran kecil seperti ini. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan daun pandan secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan apinya ya. Nah seperti ini ya. Kemudian langkah yang kelima adalah membuat gulanya ya sahabat, gula cairnya. Haluskan terlebih dahulu gula merahnya ya, kemudian rebus dengan air sebanyak 1,5 gelas. Setelah itu tambahkan gula pasir. Di sini Wangi Pandan menggunakan 3 sendok makan gula pasir ya. Setelah mendidih, campurkan dengan 1 sendok teh tepung maizena yang telah kita larutkan dengan sedikit air ya, agar gula ini agak mengental ya sahabat. Kemudian didihkan kembali. Nah seperti ini ya sahabat. Teksturnya agak lebih mengental setelah kita tambahkan tepung maizenanya. Kemudian langkah yang kelima adalah menyajikan. Tuang adonan gula ke dalam gelas secukupnya ya sahabat. Kemudian tambahkan mutiara yang berwarna merah terlebih dahulu ya. Setelah itu beri santan melalui dinding dari gelas ini ya, agar santannya tidak langsung turun ke bawah ya sahabat, agar tampilannya lebih menarik ya. Setelah itu tambahkan mutiara yang berwarna kuning dan cendol dawetnya di atasnya. Dan tambahkan kembali santan sesuai dengan selera ya. Nah seperti ini ya sahabat tampilan dari cendol dawet ini. Siap untuk kita beri tambahan es batu, kemudian dapat kita nikmati ya. Nah sahabat, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.